Yang dosa adalah ketika antum menutupi aib itu. Antum tahu itu ada aibnya, kemudian antum tidak katakan. Kita kasih solusi. Jadi pertanyaannya mungkin apa hukumnya seseorang membeli barang kemudian barang itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Barang itu barang yang mubah. Padahal barang itu adalah barang yang mubah. Maka dikatakan bahwasanya keharamannya itu bukan pada sisi barangnya atau pada jual belinya. Kan? Karena merujuk kepada kaidah al-aslu fil asya'il ibaha, bahwasanya pada hukum dasarnya segala sesuatu itu boleh. Ya, kecuali memang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan yang Allah haramkan itu sedikit. Nah, berarti ketika sesuatu yang diperbolehkan, misal pisau apa hukum jual beli pisau? Maka kita katakan hukum jual beli pisau boleh, halal, gitu kan? Tapi ketika dikatakan bahwasanya pisau itu nanti digunakan untuk membunuh, maka sisi keharamannya bukan pada jual beli pisaunya, tapi penggunaan pisaunya untuk membunuh seseorang. Tapi mungkin bisa jadi pertanyaan sekarang begini, apa hukumnya orang menjual pisau ya dan dia tahu bahwasanya pisau itu digunakan untuk membunuh? Nah, ini kita katakan hukum jual belinya tidak boleh. Karena dia tahu bahwasanya barang itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Oke, nah kalau lingerie, misalnya aneh jualan jual lingerie, pakaian dalam nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kitanya nggak apa-apa, tetap boleh jual. Kalau ternyata itu halal untuk dijual belikan, halal. Enggak, misalnya dia ngomong, ya ini buat pacar saya. Anak pakai mau buat enggak, misalnya kayak gitu-gitu. Kan apakah kita jangan nanya atau dipertanyakan atau gimana? Kalau tiba-tiba ini buat saya bermain sama pacar saya. Bermain dengan pacar. Ya, kalau gitu kita masuk dalam hal berarti saling membantu dalam perbuatan mungkar. Saya kan terima juga custom, istilahnya custom jersey bola poli putri apa itu saya nggak terima karena mau dipakai untuk akhwat. Itu bagaimana istilahnya, apakah seumpama saya terima ini pesanan dia, apakah saya dapat dosanya atau gimana, Ustaz? Maksudnya memang kenapa kalau main volley akhwat tuh kenapa? Auratnya oh. Nah, itu alasan saya tidak terima itu. Nah, alasan itu. Gimana pandangan Ustaz? Kalau anak pribadi, wallahu alam, ini juga nggak bisa dimasukin kalau ini. Permasalahannya kalau begitu, maka semua pakaian terbuka akan dilarang penjualannya. Karena dia akan dipakai juga di situ. Padahal menurut anak, jadi jual pakaian terbuka nggak ada masalah. Yang penting ketika dia digunakan di luar itu nggak boleh. Gitu kan? Sudah tahu yang beli ini bakal digunakan, itu tidak boleh kalau sudah tahu. Kalau di sini mungkin kita katakan jual beli pakaian volley halal, dipakai di lapangan yang isinya perempuan semua nggak ada masalah. Nggak masalah. Jual pakaian renang gimana nanti? itu saya nggak jual. Nah iya, aslinya mah boleh-boleh aja, gitu kan. Tapi kalau kita tahu bahwa saya pakaian renang itu akan digunakan di depan laki-laki, ya kita nggak boleh. Tapi kalau di sini jual pakaian renang halal karena kolam renang khusus perempuan ada di sini. Oh, berarti dibalikan kepada hukum aslinya mah boleh. Oh boleh, tapi dikembalikan kepada urf atau budayanya dia ya. Kalau kita tahu kalau itu akan digunakan untuk kemudorotan atau sesuatu yang dilarang, kita tidak boleh. Karena segala hal yang menjadi perantara sesuatu yang tidak diperbolehkan akan mengambil hukumnya. Ya, al-wasail ta'khudhu ahkam al-maqasid. Ya, bahwasanya perantara-perantara itu mengambil hukum daripada tujuan itu. Kalau tujuannya adalah untuk digunakan, misal parfum. Jual parfum untuk wanita, apa hukumnya? Boleh. Ya kan? Iya, karena kita husnudzonnya dipakai dalam rumah. Ternyata dia pakai buat di luar rumah, dosa dia. Jual beli parfum pada dasarnya itu diperbolehkan, halal. Baik dijual kepada laki-laki ataupun dijual kepada perempuan. Entah parfum itu digunakan untuk sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka sisi keharamannya bukan pada jual beli parfumnya, tapi pada penggunaan parfumnya. Berarti bisa bang jual. Artinya ketika kita mau jual barang yang halal, tapi kita sudah tahu bahwa itu akan digunakan untuk yang haram, maka tidak boleh. Misal, contoh gampang ini, karena ini juga terjadi pada teman-teman kita. Dia jual bibit parfum, dipakai buat pesugihan. Oh, yang beli dukun. Parfum, Ya kita rindu ya. Kita tidak jual ke dia. Ya kan? Kalau kita tahu ternyata itu digunakan untuk
hal-hal yang dilarang. Nah ini kalau berhubungan dengan affiliate kan itu di platform tuh yang belinya kita nggak bisa menerka-nerka tuh ya. Ya udah. Seluruh Indonesia. Asalnya kita berhusnudzon kepada saudara kita sesama muslim. Kalau tidak, maka hidup kita akan ribet. Ribet juga ya. Ribet tentu nanti. Jadi kita husnudzon bahwasanya barang itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Satu lagi, Ustaz, kita kan sebagai kita kan mempromosikan barang orang lain dan kita tahu suatu produk itu tidak ada yang sempurna, pasti ada aib atau cacatnya. Dari kita rating dia saja dari 1000 paket ternyata ada yang ngasih rating bintang 1, bintang 2, ya mungkin barang rusak dan lain-lain. Nanti gimana, Ustaz? Untuk misalnya kita membantu kayak aku pernah gitu review, baik yang puas tapi ada yang kecewa, mana nih rusak ternyata nggak vakum dan lain-lain. Ya aku kan cuma hanya mempromosikan yang pilih produk kan pihak seller memberikan kepada pihak pembeli, ternyata dari produk yang diberikan ada aibnya atau cacatnya mungkin rusak dan lain. Aku kan pernah tanggung itu dengan dosanya kan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan atau hal istilahnya antum menutup-nutupi daripada aib itu, antum tidak terkena apa-apa. Yang dosa adalah ketika antum menutupi aib itu, antum tahu itu ada aibnya kemudian antum tidak katakan. Itu baru dibilang antum menipu, ya berdusta di dalam jual beli. Karena merasa nggak enak kita ngomong di depan kamera enak banget nih. Istilahnya memberikan testimoni bohongnya, kalau dusta ya tetap hukumnya dosa. Meskipun nama si mereknya itu bagus atau baik, kayak misalnya afiliator jual mikrofon, gitu kan, namanya bagus nih. Kalau di Indonesia kan Tanah Suci, mereknya, brandnya Holy Land. Berarti kan apakah selalu baik terus meskipun namanya Holy Land, Tanah Suci? Nah, jadi kita bilang bagus, tapi misalnya ada catatan, nggak ada sangkut pautnya berarti ya? Nggak ada hubungannya. Kita mematok hukum itu bukan pada nama biasa, pada esensi daripada bendanya. Oh ya, satu lagi Ustaz, aku mau nanya soal berhubungan dengan platform nih. Ya, jadi kan kadang banyak masalah-masalah teknis yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya misalnya aku punya produk, sedangkan Bang Dery sebagai afiliatnya mempromosikan produk digitalnya aku. Tiba-tiba ada orang beli dari Bang Dery. Secara sistem itu aman, tiba-tiba dari pihak platformnya ternyata error. Email nggak kekirim dan lain-lain. Nah, yang ada dia komplain ke Bang Dery, mana nih gue udah payment tapi nggak dapat barangnya, nggak dapat aksesnya dan lain-lain. Nanti gimana? Sedangkan di luar kuasa kita. Bang Dery nggak ada kuasanya, aku juga nggak ada kuasanya. Karena Bang Dery kan cuma yang mempromosikan produk aku. Dan aku pun menggunakan platform, gitu kan. Misalnya kita menipuan. Atau misalnya uang udah potong tapi kagak dapat aksesnya untuk produknya. Apakah kita terkena dosanya karena error dari platform gitu? Sedangkan kalau untuk dosanya tidak ada. Mungkin kalau pertanyaannya apakah kita harus mengembalikannya? Ya, kalau ternyata kita jual barangnya tidak berfungsi. Tapi misalnya sebelumnya orang-orang udah pada yang dapat manfaat atau mungkin dapat videonya atau aksesnya. Kalau yang dapat akses, alhamdulillah. Yang nggak dapat akses, tanggung jawab istilahnya. Ya kalau dia ternyata beli, ternyata ada akses nggak bisa, harus diganti dengan yang baru. Atau kalau ternyata yang baru tidak ada, dikembalikan uangnya. Tapi mungkin nggak bilang gini, tunggu aja 1x24 jam, tunggu nggak ada besok. masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Sampai misalnya dia ridho mah oke ya? Ya kesepakatan itu. Itu kesepakatan. Jadi ya coba Kak, tunggu aja besok gitu. Ya, misalnya dia oke, berarti nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tunggu, minggu depannya lagi dia oke ya? Dosa kalau seandainya kita ikut menyengaja. Karena kita tidak ditulis dosa atas sesuatu yang kita tidak sengaja. Atau di luar daripada kuasa kita. Kita tidak tahu, ya kan? Atau kita tidak sengaja. Tapi yang jelas dari sisi yang satunya tetap harus tanggung jawab. Kalau ternyata kita jual linknya tidak bisa, ya sudah. Imma dikasih link baru dan dia bisa mengakses atau kembalikan barangnya. Atau uangnya. Uangnya berarti ya. Kalau barang kan susah juga ya. Gitu ya. Karena Uangnya harus belum dapat kan. Kalau enggak ya kita bentuknya yaitu baru kalau seandainya kita tidak mengembalikan berarti kita menipu. Kita kasih solusi.